Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Trik. Kali ini Tukang Trik hadir lagi dengan riddle misteri yang akan mengasah kemampuan kalian dalam memecahkan sebuah kasus. Namun perlu diingat, perhatikan kasus ini dengan cermat dan teliti, karena di salah satu kasus menyimpan sebuah clue untuk kalian memecahkan sebuah kasus besar di akhir video. Dan langsung saja kita simak riddle berikut ini. Pagi itu, Detektif Willy sedang berada di sebuah rumah besar dan mewah. Detektif Willy menerima laporan sebuah kasus pembunuhan seorang dokter. Dokter tersebut bernama Dr. Anton. Dr. Anton adalah seorang dokter yang cerdas dan kaya, dan diketahui Dr. Anton meninggal karena hantaman benda tumpul di kepalanya. Namun anehnya, di TKP juga ditemukan sebuah kalender dengan jejak darah pada tanggal tertentu di setiap bulan dalam kalender tersebut. Jejak darah tersebut terdapat pada tanggal dan bulan berikut ini. Dan di dalam rumah mewah Dr. Anton terdapat 5 orang. Mereka semua adalah keluarga dan orang yang bekerja dengan Dr. Anton. Mereka adalah Novi Lestari, Bayu Oktari, Marco Anggara, Febriansah, dan Mesyaro. Dari clue dan tersangka di atas, dapatkah kamu menemukan dan memecahkan pelaku pembunuhan tersebut? Dan inilah jawabannya. Ternyata pelaku pembunuhan tersebut adalah Marco. Kenapa bisa begitu? Ternyata bercak darah pada angka tersebut menunjukkan huruf keberapa di setiap nama bulan. Kita lihat seperti ini. 1 Mei menunjukkan M, 6 Februari menunjukkan A, 3 April menunjukkan R, 2 Oktober menunjukkan K, 2 November menunjukkan O. Dan ketika hurufnya kita rangkai, akan menjadi sebuah nama, yaitu Marco. Kali ini Detektif Willy mendapat laporan kasus pencurian dari seorang bos toko jam mahal. Dan menurut laporan, pelaku pencurian tersebut lari dan bersembunyi di sebuah kafe. Singkat cerita, Detektif Willy langsung menuju ke sana. Dan di sana ada 4 orang mencurigakan yang sama-sama memakai jam tangan yang mahal. Dan jam yang dipakai 4 orang tersebut menunjukkan waktu yang berbeda. Jam pada orang pertama menunjukkan waktu 10.15. Pada orang kedua menunjukkan waktu 9.55. Pada orang ketiga menunjukkan waktu 10.10. Dan pada orang keempat menunjukkan waktu 10.20. Dari keempat waktu yang ada pada jam tangan mereka, dapatkah kamu membantu Detektif Willy menemukan siapa pelakunya? Dan inilah jawabannya. Ternyata pelakunya adalah orang nomor 3. Kenapa? Karena di setiap jam yang dijual di toko pasti akan menunjukkan waktu 10:10. Itu bertujuan untuk menunjukkan merek jam tangan yang dijual di toko tersebut. Sudahkah kamu paham? Atau kamu malah bingung? Baiklah, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Ana ditemukan tewas di perpustakaan. Ada 6 tersangka, yaitu Ilham, Terry, Rudy, Alex, dan Kevin. Ana telah menulis nama pembunuh dalam sebuah sandi di lantai, dan tulisan itu bertuliskan seperti ini. Polisi tidak bisa memecahkan misteri sehingga mereka memanggil Detektif Willy. Setelah beberapa saat, Detektif Willy dapat memecahkan sandi ini dan meminta polisi untuk menangkap si pembunuh. Siapakah pembunuhnya? Dan pembunuhnya ternyata adalah Kevin. Kenapa bisa begitu? Nama Kevin jika setiap hurufnya ditambah 1 sampai dengan 5 karakter alfabet akan membentuk sandi tersebut. Kita lihat seperti ini. K ditambah 1 karakter menjadi L,
E ditambah 2 karakter menjadi J, V ditambah 3 karakter menjadi Y, I ditambah 4 karakter menjadi M, dan N ditambah 5 karakter menjadi S. Mari kita ke kasus selanjutnya. Seorang wanita bernama Dinda terbunuh pada Minggu pagi, dan detektif Willy pun tahu siapa yang akan dia tangkap melalui sedikit informasi berikut ini. Dan informasi ini didapat dari 4 orang yang ada di dalam rumah ketika Dinda ditemukan tewas. Dan ini hasil dari 4 interogasi ke-4 orang tersebut. Ketika Dinda ditemukan tewas, April sedang memasak di dapur. Riko sedang pergi ke bank. Ahmad sedang menanam di kebun. Dan Sari sedang membaca buku di kamar. Siapakah yang membunuh Dinda, dan bagaimana detektif Willy tahu siapa yang harus dia tangkap? Dan ini jawabannya. Dan pelakunya adalah Riko. Kenapa bisa Riko? Cukup sederhana. Riko yang membunuh Dinda karena di hari Minggu tentunya semua bank tutup. Bagaimana? Apakah kamu dapat menemukannya? Apakah kamu dapat memecahkan kasusnya? Kita lanjut ke kasus yang terakhir, tapi ingatlah, cermat dan teliti. Setelah menyelesaikan semua kasus tersebut, detektif Willy sedang beristirahat di kantornya sambil menikmati secangkir kopi. Sekilas detektif Willy teringat sebuah kasus yang belum selesai. Itu adalah sebuah kasus sindikat peredaran narkoba bernama Medusa. Bos mafia dari geng Medusa ini memang sedang diburu. Lalu detektif Willy teringat kasus-kasus yang dia tangani akhir-akhir ini. Dan detektif Willy pun langsung tahu siapa bos mafia dari sindikat perdagangan narkoba tersebut yang bernama Medusa. Ayo para trickers, kita ingat lebih teliti siapakah bos mafia tersebut. Dan ini jawabannya. Di dalam mitologi Yunani, Medusa adalah seorang dewi penjaga atau pelindung dengan ular sebagai rambutnya. Bagaimana Trickers? Apakah kasus-kasus tadi cukup mengasah kemampuan otak kalian? Simak video kami selanjutnya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih.